Baik, kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini pada kegiatan 61 memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Barangkali tukang bangunan sendiri tidak menyadari mengapa bilangan itu yang tepat untuk membentuk sudut siku-siku. Untuk mengetahui kebenaran cara yang digunakan oleh tukang bangun tersebut, kita akan pelajari pada kegiatan berikut ini. Kita lanjut, lihat di halaman 7. Berikut ini salah satu pembuktian lengkap untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Perhatikan di gambar I1, I2, dan I3. Berdasarkan gambar 64, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar 64 I1. Ini ya, yang pertama. Ke dalam persegi pada gambar 64 dalam kurung I2. Nah, di gambar pertama ini ada 4 segitiga siku-siku. Perhatikan di atas ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalamnya membentuk apa ini? Persegi. Ya, persegi. Nah, dari gambar 4 segitiga ini, kita susun dia segitiganya menjadi yang ada pada gambar I2. Maka terbentuk dia seperti ini. Nah, sehingga untuk untuk persegi yang tadi di dalam, dia sudah berpindah tempat menjadi A kuadrat B kuadrat pada gambar I2. Perhatikan bahwa luas persegi yang berbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 64 I1 itu adalah A ditambah B kuadrat. Ya, A tambah B kuadrat. Atau A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi A yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat dikurang 2AB atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada gambar 65, segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya itu sisi apa? Sisi tegak ya. Panjang sisi siku-sikunya sisi tegak adalah A dan B. Ini dia, yang siku-siku warna merah ya. Nah, sisi tegaknya ada A dan ada B. Panjang sisi miring itu disebut dengan hipotenusa. Adalah C. Nah, yang C ini disebut dengan hipotenusa. Nah, setelah kita mengamati dan menggali informasi, tuliskan hubungan antara A, B, dan C. Oke. Baik, agar lebih jelas cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku,
Amati contoh-contoh penggunaan teorema Pitagoras berikut. Mari kita lihat contoh 61. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Ada sebuah segitiga siku-siku, perhatikan gambarnya di samping kanan. Dengan panjang sisi siku-sikunya 5 meter dan 12 meter. Kita diminta untuk apa? Menentukan panjang hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Sisi miring. Ya. Alternatif penyelesaian untuk rumus teorema Pitagoras tadi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berapa panjang A? 5 meter. Nah, dikuadratkan, maka 5 kuadrat. Kemudian ditambah B kuadrat. B-nya berapa? Iya, 12 meter. Maka dikuadratkan 12 kuadrat. Sama dengan siapa? C kuadrat. Apa tadi C kuadrat? Apa tadi C? Sisi miring atau apa? Atau hipotenusa. Nah, ya. C tadi sisi miring atau hipotenusa. Itu yang ditanyakan, ya kan? Nah, sehingga kita lihat di bawahnya. Berapa sih 5 kuadrat itu? 20, 25. Kemudian 12 kuadrat berapa? 144. Nah, ditambahkan. Ini tadi ya. Dari kalimat tadi kan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, setelah sisi siku dapat, dia dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. Nah, berapa hasil 25 tambah 144? 150. Nah, kenapa di sini muncul akar? Nah, kuadratnya sudah berpindah. Ya kan? Kuadrat sudah berpindah. Nah, sering Bapak sampaikan kalau dia tambah pindah jadi kurang. Kurang jadi tambah, kali jadi bagi jadi kali. Nah, kuadrat jadi akar jadi kuadrat. Sehingga diperoleh akar dari 169 itu sama dengan 13. Nah, jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh 62. Tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, ini gambar segitiganya sudah berubah posisinya ya. Kita harus tahu mana siku-sikunya. Yang ada garis sudut merah itu siku-sikunya. Itulah sisi tegak. Meskipun dia miring posisinya, tapi itu segitiga siku-siku. Nah, maka di sini yang sisi miringnya berapa ukurannya? Yang sisi miring berapa ukurannya? 2,9 itu sisi miringnya. Kita diminta untuk menentukan panjang A. A itu apa? Sisi tegak tadi ya. Baik, alternatif penyelesaian. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu ingat, harus hafal kita. A kuadrat yang ditanyakan. Ditambah B kuadrat. Berapa B kuadratnya? 2,1 dikuadratkan. Sama dengan C kuadrat. Berapa nilai C? 2,9 dikuadratkan. A kuadrat tetap. Karena itu yang ditanyakan. Ditambah. Nah, 2,1 kuadrat tadi hasilnya 4,41. Sama dengan 8,41. Nah, sehingga A kuadrat sama dengan. Nah, ini 4,41-nya kan positif. Kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tadi positif menjadi negatif. Sehingga A kuadrat sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Maka dapat A kuadrat sama dengan 4. A kuadrat sama dengan 4. Berarti A sama dengan
2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Lanjut, contoh 6.3. Perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah titik sentimeter. BC berarti sisi miring ya. Alternatif penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, ini dia. Garis C yang tegak lurus dengan AB, kita buat garis baru menjadi garis E ya, titik E. Itulah untuk mengambil segitiga siku-siku yang kecil. Misalkan titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuklah dia segitiga siku BCE, sehingga berlaku teorema Pitagoras. Maka panjang BE sama dengan AB dikurang AE. BE sama dengan AB-nya berapa? 33 dikurang 25 sama dengan 8. Itulah panjang BE. Nah, BE 8 cm. Seterusnya, panjang CE sama dengan panjang DA, yaitu 15 cm. Perhatikan segitiga BEC siku-siku di E. Sehingga BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. BC kuadrat sama dengan berapa CE? 15 kuadrat. BE berapa? 8 kuadrat. Lanjut, BC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. BC kuadrat sama dengan maka BC sama dengan ini. Kuadrat pindah jadi akar. Ya, akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Nah, selanjutnya supaya lebih paham lagi, lihat, ayo kita berlatih 6.1. Soal nomor 1 dikerjakan. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Ada A, B, C, D, E, dan F. Silakan dikerjakan.